Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Amalia Miranti dengan NPM 202221500367. Seperti yang kita tahu, Islam bukan hanya sebatas agama yang mengatur tentang ibadah, tetapi juga memiliki sistem kehidupan yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita berdemokrasi, memimpin, dan juga menegakkan hukum. Nah, dalam video ini kita akan mengkaji 3 tema besar, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam. Langsung saja, yuk kita mulai. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu, bagaimana sih pandangan Islam terhadap demokrasi? Nah, ulama dan cendekiawan muslim memiliki beragam pandangan. Namun, mayoritas sepakat bahwa Islam memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi, terutama dalam hal musyawarah, keadilan dan persamaan, dan juga amanah kekuasaan. Mengenai musyawarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang memiliki arti dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berarti sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa musyawarah adalah akar dari demokrasi Islam. Keputusan bersama diambil melalui dialog dan juga mufakat, bukan dari paksaan dan juga tirani. Lalu mengenai keadilan dan persamaan, Islam menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan dalam ras, suku, maupun status sosial dalam hak untuk didengar dan diperlakukan adil. Nah, ini seperti yang tertulis pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Lalu, mengenai amanah kekuasaan, nah dalam Islam, kekuasaan itu adalah amanah, bukanlah hak pribadi. Jadi, pemimpin dipilih untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, yaitu setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa Islam tidak mewajibkan satu bentuk pemerintahan tertentu. Yang diwajibkan hanyalah nilai-nilainya seperti keadilan, musyawarah, dan juga kemaslahatan umat. Nah, maka demokrasi dapat diterima dalam Islam selama tidak ada pertentangan dengan prinsip tauhid dan juga syariat Allah. Nah, selanjutnya, Islam juga memiliki konsep kepemimpinan yang sangat kaya dan juga mendalam. Istilah yang sering digunakan adalah imamah atau khilafah, yaitu kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada Allah dan kepada umat. Nah, ciri-ciri pemimpin ideal dalam Islam yaitu yang pertama, amanah atau jujur dan dapat dipercaya. Jadi, seorang pemimpin muslim tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan rakyatnya. Contoh yang sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya bahkan sebelum menjadi pemimpin. Yang kedua, adil. Keadilan merupakan fondasi kepemimpinan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Lalu, Umar bin Khattab atau Khalifah kedua juga pernah berkata, apabila ada seekor keledai yang terperosok di jalan kota Irak, aku takut Allah akan memintai pertanggungjawabanku. Mengapa aku tidak memperbaiki jalan itu? Nah,
Inilah yang menjadi contoh dari kepekaan seorang pemimpin sejati. Lalu yang ketiga adalah musyawarah. Jadi pemimpin yang baik itu tidak otoriter. Ia pasti selalu meminta masukan dari para ahli dan rakyatnya sebelum mengambil keputusan penting. Lalu yang keempat adalah selalu mengutamakan kepentingan umum. Nah, di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Lalu yang kelima adalah bertakwa kepada Allah. Jadi pemimpin Islam itu harus menyadari bahwa jabatannya adalah ujian dan amanah dari Allah, bukan sekadar kedudukan duniawi. Pemimpin dalam Islam wajib bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat, pemimpin yang zalim akan mempertanggungjawabkan setiap tetes kezalimannya. Jadi itulah mengapa Islam mendorong umatnya untuk memilih pemimpin yang soleh, cakap, dan juga amanah, bukan hanya sekedar populer atau kaya. Mengenai penegakan hukum dalam perspektif Islam, hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Hukum Islam memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjaga 5 hal pokok, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Nah, lalu mengenai prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam, yaitu yang pertama, keadilan tanpa pandang bulu. Maksudnya, tidak ada diskriminasi dalam hukum Islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan tegas, "Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu berlaku sama bagi semua orang, dari rakyat biasa hingga keluarga Nabi sekalipun. Lalu yang kedua, praduga tak bersalah. Nah, Islam menjunjung tinggi prinsip bahwa seseorang dianggap tidak akan bersalah sampai terbukti bersalah. Artinya, hukuman itu tidak boleh dijatuhkan atas dasar kecurigaan semata. Lalu yang ketiga, hak pembelaan diri. Jadi, setiap orang yang dituduh itu berhak membela diri dan mendapat perlakuan yang manusiawi. Lalu yang keempat, ada proporsionalitas hukuman. Jadi hukuman dalam Islam itu dirancang untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban masyarakat, bukan untuk sekadar balas dendam. Lalu yang kelima, pencegahan itu lebih utama. Nah, Islam sangat menekankan pencegahan kejahatan melalui pendidikan akhlak, lingkungan yang baik, dan juga keadilan ekonomi sebelum sampai pada tahap penghukuman. Nah, dari ketiga tema yang kita bahas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam Islam semuanya berdiri di atas 3 nilai utama, yaitu yang pertama musyawarah atau mengambil keputusan bersama dengan hikmah, keadilan, memperlakukan semua pihak secara setara dan proporsional, amanah, menjalankan tanggung jawab dengan kejujuran dan juga ketakwaan. Jadi semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari nilai-nilai mulia ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja cukup dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.